Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma, anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam program Dewan PKLU GPIB, yaitu membaca Alkitab bersama pada malam ini, tanggal 5 September 2022. Perkenalkan, nama saya Deborah Pilibenu, pengurus Pelkat PKLU GPIB Emmanuel Malang. Bapak, Ibu, Opa, Oma, anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu yang melimpah menyertai kehidupan kami. Jika malam hari ini kami ada, sesungguhnya semua itu karena penyertaan-Mu. Bersama dengan seluruh Pelkat PKLU GPIB, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu hadir memimpin, mengurapi hati dan mendengarkan kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami kehendak-Mu di dalam firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, kami siap menyambut dan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini, hari Senin tanggal 5 September tahun 2022, diambil dari Titus pasal 1 ayat 12-16 yang menyatakan demikian. Seorang kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Renungan pada malam ini diambil dari SBU dengan tema pengajar sesat. Ayat emas pada renungan malam ini terdapat pada ayat 13b dan 14a yang menyatakan, tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi. Pada renungan tadi pagi telah dijelaskan bahwa ada beberapa anggota jemaat di Pulau Kreta yang perilaku hidupnya tidak sesuai dengan kesaksian Injil. Mereka sengaja menyesatkan warga jemaat dengan cara mengajarkan ajaran tentang sunat dan menyebarkan omongan yang sia-sia, yaitu dongeng tentang sisilah yang tiada putus-putusnya. Padahal semua dongeng itu hanyalah hayalan manusia belaka. Rasul Paulus juga mengutip kesaksian Epimenides yang disapanya sebagai nabi mereka.
Epimenides dengan keras mengatakan, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Paulus menasehati Titus supaya Titus memberikan teguran yang tegas kepada para penyesat itu. Tujuannya agar mereka mau membuka diri pada ajaran Injil yang benar, lalu meninggalkan pikiran dan tindakannya yang sesat. Mereka harus disadarkan supaya tidak mengganggu jemaat lagi. Selain menekankan ajaran sunat dan dongeng sisilah, rupanya penyesat itu juga menyebarkan ajaran tentang makanan yang halal dan haram. Menurut makanan yang tidak halal dapat membuat orang yang memakannya menjadi najis. Paulus membantah ajaran tersebut. Katanya semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Namun ketika yang baik itu digunakan atau dimakan oleh orang yang akal dan hatinya najis, maka yang suci akan menjadi tidak suci. Karena itu, sekalipun mereka mengaku mengenal Allah, tetapi melalui perbuatannya tampak jelas bahwa mereka keji dan tidak sanggup memperlihatkan perbuatan yang baik. Sebaliknya, jika yang baik itu digunakan oleh orang-orang yang sudah diampuni dan dibersihkan hatinya oleh Roh Kristus, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan. Bapak, Ibu, Opa, Oma, anggota PKLU yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri renungan pada malam hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu atas waktu dan kesempatan yang Bapa berikan kepada kami, Pelkat PKLU GPIB, boleh mengikuti program membaca Alkitab bersama pada malam ini. Biarlah firman yang sudah kami baca dan kami renungkan akan menguatkan iman kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa atas penyertaan Bapa pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.